Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Ibnul Jauzi menceritakan bahwa ada seorang raja yang mempunyai seorang menteri yang sangat soleh. Setiap ada kejadian baik ataupun kejadian yang buruk yang menimpa dirinya, menteri yang soleh tersebut selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan ridho terhadap setiap keputusan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Begitu juga jika ada kejadian buruk yang menimpa orang lain, maka menteri tersebut selalu menasehati dengan kata-katanya yang sangat masyhur, dengan kata-katanya yang sangat terkenal. Al-khairatu, pilihan yang terbaik, fi makhtarahullah, adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Pada suatu hari, ketika sang raja hendak memakan buah, di saat sang raja memotong buah, jari tangannya terkena pisau, sehingga yang terjadi salah satu jari tangannya pun terputus oleh pisau tersebut. Maka spontan berkatalah menteri yang soleh tersebut kepada sang raja dengan kalimatnya yang sangat terkenal, dengan nasihatnya yang sangat terkenal, yang sering ia ucapkan, yang sering ia nasihatkan kepada orang lain. Al-khiratu, pilihan yang terbaik, fi makhtarahullah, adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ucapan menterinya tersebut, maka sang raja pun murka seraya berkata, ayyu khiratin fi makruhin asabani. Wahai menteriku, pilihan terbaik macam apa pada sesuatu yang saya benci yang menimpaku? Maka sang raja tersebut berkata, faqad jaraha sikinu yadi, pisau telah memotong jari tanganku, wasala min haddamul katsir, dan darah pun mengalir deras dari jariku tersebut. Kebaikan macam apa yang aku dapatkan dari musibah ini? Akhirnya sang raja pun mencopot jabatan menteri yang soleh tersebut. Bahkan tidak cukup sampai di situ, umatul Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Beliau juga dijebloskan, beliau juga dimasukkan ke dalam penjara sebagai hukuman atas ucapan yang dianggap lancang terhadap sang raja. Umatul Islam, beberapa hari kemudian sang raja keluar istana untuk berburu. Karena saking asyiknya berburu, ia lupa waktu dan lupa kalau ia sudah keluar dari wilayah kekuasaannya. Maka tanpa ia sadari, sang raja telah memasuki suatu wilayah yang mana di wilayah tersebut penduduknya adalah para penyembah api. Tatkala penduduk tersebut melihat sang raja
maka mereka pun segera menangkap sang raja tersebut untuk dipersembahkan sebagai korban untuk sesembahan mereka. Umat al-Islam, maka ketika mereka mulai mencopot pakaian sang raja untuk dipersembahkan dengan cara dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, maka mereka pun, para penduduk tersebut, melihat jari sang raja yang sudah terputus. Maka segeralah dilepaskan sang raja tersebut, karena ternyata umat al-Islam, syarat korban yang mereka harus persembahkan kepada sesembahan mereka, kepada Tuhan mereka, adalah calon korban yang tidak boleh ada cacatnya sedikit pun juga. Dan ternyata karena jarinya yang buntung, maka sang raja tidak memenuhi syarat untuk dikorbankan kepada sesembahan mereka. Maka selamatlah sang raja dari kematian pada saat itu. Umat al-Islam, maka kembalilah sang raja ke istananya, dan ia pun teringat dengan perkataan menterinya yang soleh, dengan nasihatnya menterinya yang soleh. Al-khiratu, pilihan yang terbaik, fi makhtarahullah, adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya sang raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membawa menteri yang soleh tersebut ke hadapannya. Umat al-Islam, maka sang raja pun berkata kepada menteri tersebut, laqad araftul khira, wahai menteriku, sungguh aku telah mengetahui pilihan terbaik Allah subhanahu wa ta'ala terhadap untukku, fima hadasali, terhadap peristiwa yang baru saja menimpaku. Wa anna allaha ikhtarali, dan aku menyadari bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untukku ma yunajjiyani minal maut, sesuatu yang menyelamatkan aku dari kematian. Wa amma anta, akan tetapi wahai menteriku, adapun engkau, adapun kejadian yang menimpa engkau, fama hiyal khiratu min dukhulika sijen, maka apa pilihan terbaiknya ketika anda dimasukkan ke dalam penjara, ketika anda dijebloskan ke dalam penjara? Maka dengan sikapnya yang bijak, sang menteri pun menjawab, laulam adkhuli sijna, wahai rajaku, andai aku tidak masuk ke dalam penjara, andai aku tidak dijebloskan ke dalam penjara, lakuntu ji'tu ma'aka fi rihlatis said, maka tentu saja aku harus membersamai anda dalam perburuan anda tersebut. Wa kuntu sa'akunu ana badilaka finnar, dan tahukah anda wahai rajaku bahwa endingnya, akhirnya bisa ditebak. Maka tentu saja akulah yang akan mereka korbankan, akulah yang akan mereka persembahkan dan dilemparkan dalam api sebagai pengganti anda wahai rajaku. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Demikianlah bahwa pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita para hambanya pasti selalu yang terbaik. Walaupun pilihan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut zahirnya adalah buruk, di mata kita adalah buruk, walaupun pilihan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kita tidak sukai. Simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian membenci suatu perkara, wa huwa khairul lakum, akan tetapi perkara yang kalian benci tersebut, kata Allah, khairul lakum, adalah kebaikan buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, kata Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kalian menyukai suatu perkara, wa huwa syarrul lakum, akan tetapi ternyata perkara tersebut adalah perkara yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui apa yang tersembunyi di balik perkara yang gaib. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala selalu yang terbaik, walaupun pilihan tersebut kita benci setengah mati, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbaik buat para hambanya, walaupun zahirnya perkara tersebut adalah perkara yang kita pandang buruk. Berapa banyak di antara kita berharap diberikan harta yang banyak, istri yang cantik, tempat tinggal dan kendaraan yang mewah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan semua itu kepada kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa ketika dunia ada di tangan kita,
maka boleh jadi kita akan binasa dengan dunia tersebut. Boleh jadi di antara kita ada yang sangat menginginkan anak laki-laki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak perempuan. Demikian pula sebaliknya. Karena boleh jadi ketika kita diberikan anak laki-laki, demikian pula sebaliknya, maka mungkin akan menjadi fitnah bagi kita. Mungkin saja bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan dan kekufuran. Umat al-Islam, bacalah Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk membersamai Nabi Khidir dalam satu perjalanan, maka tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki, dan tanpa berkata-kata lagi, Khidir alaihi salatu wassalam langsung membunuh anak laki-laki tersebut. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kaget setengah mati. Bagaimana mungkin seorang anak kecil tanpa dosa serta merta dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Maka beliau pun langsung mengingkari perbuatan Nabi Khidir tersebut. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 74. Fantalaqa, maka keduanya pun berjalan. Maka Musa dan Khidir pun berjalan. Hatta idza laqiya gulaman faqatala, maka tatkala keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki, faqatalahu, maka Nabi Khidir pun membunuh anak laki-laki tersebut. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, "Akatalta nafsan zakiyah, mengapa Anda membunuh jiwa yang bersih? Bighairi nafsin, bukan karena anak tersebut membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang sangat mungkar." Umat al-Islam, di belakang hari barulah Khidir alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam apa hikmah di balik pembunuhan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 80. Wa ammal gulam, maka adapun anak muda, adapun anak laki-laki yang tadi dibunuh oleh Khidir, fakana abawahu mu'minain, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Fakhashina, dan kami khawatir, ayyurhikahuma tughyanan wa kufra, bahwa kelak ia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Aku ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, tusibuhu musibah, yang ditimpa satu musibah, yang ditimpa satu ujian, fayaqulu ma amarahullah." Lalu kemudian dia mengatakan kalimat yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillah", sesungguhnya kita atau sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita atau kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ajurni fi musibati." Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku terhadap musibah yang menimpa aku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku ya Allah balasan yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa akhlafallahu khairan minha." Kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya tersebut. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ibu kita semua berkata, "Falamma mata Abu Salamah," maka tatkala Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah adalah istri pertamanya Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata dalam hatiku, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Siapa kira-kira muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu wa huwa awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Salamah
adalah keluarga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan umat al-Islam. Menurut Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang terbaik bagi beliau adalah suami pertamanya, yaitu Abu Salamah. Akan tetapi al-khiratu, pilihan yang terbaik, fi makhtarahullah, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Tahukah kita bahwa di belakang hari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh manusia terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, bahkan makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta ini, yaitu Sayyidul Anbiya'i war Rusul, penghulunya para nabi dan rasul, nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Ketika seorang hamba telah meyakini bahwa al-khirah, pilihan yang terbaik, fi makhtarahullah, adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itulah hatinya akan menjadi lapang dan tenang. Dan keyakinan inilah yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita, ke dalam sanubari kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahwa al-khirah, pilihan yang terbaik, fi makhtarahullah, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang terbaik pada diri-diri kita daripada diri-diri kita sendiri. Kaidahnya wallahu ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ibadallah, di musim pandemi yang kita alami sekarang ini, kita harus betul-betul meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmah di balik musibah yang menimpa kita ini. Walaupun tidak seorang pun dari kita yang menginginkan musibah ini, bahkan mungkin kita semua membenci kejadian ini. Di musim pandemi ini, banyak pegawai yang di PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak orang yang kehilangan penghasilan, bahkan tidak sedikit orang kaya yang mendadak miskin. Ini semua membuat dada kita terasa sempit dan sesak, seolah dihimpit sebongkah batu besar. Akan tetapi ingatlah kaidahnya kaum muslimin, al-khiratu fi makhtarahullah, bahwa sesungguhnya pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kita semua tidak mengetahui. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal judham. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal bawa wal waba wal zalazila والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نحذر ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم بالقيام على مهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بالسوء. اللهم
وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الصالحين الناصحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.